Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabatku, saudaraku, teman-temanku semua, oke, yang berkecimpung di bidang perwaletan ya, di daerah Bangkinang ya, ini daerah Bangkinang, air tiris ya. Jadi di sini gedung ini sudah 2 tahun, namun perkembangannya sangat lambat ya. Zong tidak, tapi perkembangannya sangat lambat. Jadi apa saja faktor-faktor penyebab daripada lambatnya perkembangan suatu gedung? Ya ini saya akan beritahukan menurut versi saya ya, pengalaman saya ya. Nah, jadi ini yang sebelumnya ini tinggi per lantai ini hanya sekitar 2,5 meter ya, 2,5 meter, 2,5 meter ya. Kemudian LMB-nya ada di sana ya, sana ada itu. Nah itu saya meminta kepada pemiliknya untuk menambahkan ketinggian LMB-nya di 3 meter lagi ya. Nah itu jadi dari bawah ini sekitaran 8 meter nih sudah, insya Allah sudah bisa ya. Oke, mengenai tata ruang. Nah ini tata ruangnya kurang lebihnya ini 2 lantai, kurang lebihnya sama antara atas yang bawah dan bawah itu sama. Nah kemudian ini langsung poinnya saja, nggak usah banyak-banyak ya. Ventilasi ya. Oke, ventilasi ini tekanan udaranya terlalu berlebih karena per satu blok ya ventilasinya sampai 8. Ini nanti akan kita fungsikan, ini 2 saja cukup. Ini di per blok ini 2, sana 2 itu sudah cukup. Jadi jangan terlalu over. Kalau over itu tekanan udara yang ada di dalam gedung itu tidak akan bisa stabil. Nah ini juga satu masalah sehingga walet tidak merasa nyaman untuk ngeliur dan membuat sarang, satu ya. Kemudian ya penataan tata ruang yang kurang pas ya, ini sudah jelas. Kemudian dari masalah kebersihan sirip, oke. Nah masalah kebersihan siripnya ini banyak berdebu ya, debu-debu dari gergajian kayu ya. Ini tengok sampai kalau ini suhunya sebenarnya kelembapannya sudah stabil. Nah, jadi kelembapannya sudah stabil, lihat itu sampai berjamur semua ya. Ini baru 2 tahunan ini sudah berjamur. Jadi kalau suhu itu sudah stabil, jangan lagi memakai blower seperti ini yang diisi air ya untuk pendinginan. Jadi nggak usah dipakai lagi seperti itu. Nah, nanti akan saya perlihatkan bagaimana tata ruang yang kita buat. Nah, jadi ini nanti semua twitternya akan kita ganti. Kita ganti di 65W anti air full varian merah bening. Nah ini twitternya ya. Oke sahabat, saya rasa poin-poinnya udah ketemu semua ya, udah paham ya. Jadi faktor-faktor penyebabnya kenapa ini bisa lambat itu kayaknya sudah saya jelaskan semua ya. Yang pertama tuh dari desain bangunan yang salah ya, menaranya itu terlalu pendek. Kemudian sekat di dalamnya ini tanpa ada penataan tata ruang yang tepat. Kemudian dari ventilasi ya, tekanan udara yang tidak stabil di dalam gedung ini, ventilasinya berlebihan ini ya, tuh lihat banyak itu berlebihan. Kemudian daripada kebersihan sirip, ini saya perlihatkan lantai bawah saja, lantai di atas kurang lebihnya sama. Kita ada di lantai 2-nya ya, di sana LMB-nya setelah kita naikkan ya, di semula tuh LMB-nya ketinggian 2,5 meter, ketinggian gedung 5 meter, LMB-nya di situ. Jadi ini satu kesalahan karena jaraknya dari tanah itu masih terlalu dekat ya, sehingga kita minta penambahan menara di 3 meter ke atas. Nah ini yang tata ruangnya. Aduh, ngos-ngosan saya guys, naik tangga ini ngos-ngosan. Ini katakan kurang lebihnya sama ya kesalahannya ya. Jadi mulai dari tekanan udara yang berlebih, kurangnya dijaga kebersihan, juga masalahnya itu ada pada sirip-siripnya ya, sirip dan tata ruang. Nah jadi siripnya ini kayunya tidak diketam. Jadi kayunya tidak diketam sehingga banyak serbuk-serbuk gergajian ya. Serbuk-serbuk gergaji kayu itu sangat banyak. Nah, jadi kalau serbuk-serbuk kayunya saja begitu banyak, dari somel ketika beli langsung dipotong, nah, langsung dipasang. Ini seperti ini nih. Nah ini bisa dilihat nih, kotornya sirip ya. Nah ini satu hal yang seringkali dianggap sepele ya, seringkali dianggap sepele. Padahal ini
harus bersih bersih banget ini ya, harus bersih. Jadi jangan ada lagi pembuatan sirip yang asal-asalan ya kalau tidak ingin zonk ya, karena sirip ini ATM-nya daripada walet ya. Oke sahabatku, ngos-ngosan saya guys. Nih sirip dengan seperti ini, kotornya seperti ini di atas daknya tuh, bisa buat bedak nih. Nah, ini nggak bisa, walet tidak akan mau kotorannya sampai seperti ini ya. Ini serbuk kayunya banyak, ini otomatis waletnya tidak akan mau di sini ya, karena saking kotornya ya. Kotornya lihat ya, saya dekat ini. Nah, ini sirip, itu keadaan sirip harus bersih ya guys ya. Jangan asal pilih papan, kalau bisa papannya seperti ini diketam yang rapi sehingga tidak ada serbuk kayu, dibersihkan baru dialur ya. Ini satu tips dari saya ini ya. Nah juga ini ventilasi ini sangat berlebih. Jadi ketika ventilasi berlebih seperti ini, udara di dalam gedung itu tidak akan bisa stabil tekanan udaranya. Ketika di luar angin berhembus sangat kencang, di dalam pun akan berhembus sangat kencang. Tak ubahnya posisinya itu seperti tidak ada ruangan yang inap. Jadi karena angin masuk dari pipa-pipa ini sangat besar, ini sangat banyak, sehingga air tekanan udara ini tidak akan pernah bisa stabil di dalam sini ya. Jadi kalau anginnya sangat besar di dalam ruang inap, sementara walet itu membuat sarang dari air liurnya, bagaimana dia mau ngeliur? Nah, itu juga pentingnya tata ruang, tata suara. Jadi ini kita akan pasang tata ruang ya, pasang tata ruang. Untuk sementara ini Twitternya yang ada kita ganti total dengan Twitter AX65W anti air varian merah bening. Mantap. Mantap guys. Jadi nanti Twitter AX61 nya kita akan copot ya. Juga nanti untuk teman-teman ini saya kasih masukan ya, kalaupun nanti kerja itu siapapun ya, ataupun kita pengen tukangnya yang bekerja, kalau bisa itu jangan seperti ini kerjanya. Jadi kabel-kabel ini diklaim dengan hektar ya, itu jangan, mesin tembak hektar itu jangan. Karena apa? Tidak semua kayunya ini keras. Jadi ketika kayunya ada yang lunak, hektarnya langsung masuk, dua kabel ini bisa beradu lewat hektar itu tadi. Nah, ini bahayanya, nanti akan terjadi konslet ya. Jadi ini akan bisa beradu karena kabelnya bisa sampai gepeng seperti ini. Aduh. Ini kalau bisa untuk konsultan lain ataupun buat teman-teman yang bangun nanti diperhatikan cara kerja orangnya ya. Lebih baik kita menggunakan klem kabel seperti ini. Nah, jadi aman. Kabel itu tidak akan terluka. Nah, itu dia. Ini salah satu tips ya. Oke, jadi poin-poin masalah pada gedung ini itu yang pertama, desain bangunannya itu tidak memenuhi standar pembuatan sebuah gedung karena hanya ketinggian di 5 meter, 2 lantai, lalu kanan kirinya itu padat penduduk ya. Nah, di situ burung untuk adaptasi juga akan sangat takut ya, karena burung itu mempunyai arus terbang. Jadi berapa jarak ketinggian burung dari tanah itu supaya dia tenang beradaptasi, itu enggak asal-asal kita yang membuat ya. Nah, jadi kita nggak bisa menyiapkan desain sebuah bangunan untuk burung, tapi kita harus membuat satu bangunan yang sesuai dengan habitatnya burung. Nah, itu satu. Kemudian penataan tata ruang yang tepat, penataan tata suara. Wah, ini kalau suaranya ini Twitternya ditaruh di pinggir semua seperti itu suara tidak akan merata ke dalam ruangan itu sahabat ya. Nah, jadi ini semua hadapnya ini ke sini semua. Ini hadapnya semua, pokoknya hadapnya, lihat hadapnya ke sini semua. Jadi kalau kita berjalan dari sana itu suaranya tidak akan terdengar. Berbeda dengan formasi yang biasa kita pasang di 3-2-3 ya, itu formasinya 3-2-3 saling berhadapan. Jadi kita mau jalan dari sana suaranya terdengar, kemudian sebaliknya kita jalan dari sini juga suaranya akan terdengar merata ke dalam ruangan. Jadi nanti secara otomatis walet akan terpancing untuk membuat sarang pada tengah-tengah sirip, tidak di sudut gitu ya. Kalaupun ada di sudut itu ada juga sebagian lah ya. Nah, jadi ini dulu ada kolam-kolam ya, kolam-kolam air, ini nanti akan kita bersihkan total semua ya. Nah, itu kita bersihkan total. Ini tadi baru kita bersihkan. Kita akan bikin tata ruangnya ya. Nanti bagaimana tata ruangnya kita akan upload di
video berikutnya ya. Ini kita berada di daerah mana ini? Bangkinang ya, Bangkinang Riau. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon doanya agar kiranya gedung ini segera bisa sukses ya. Kita akan selalu bergabung berbagi pengalaman ya.